Selamat pagi, selamat Paskah, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi, yang sudah saya rindukan, puji Tuhan. Anyway, he's so good ya. Dia, saya seringkali katakan begini kepada jemaat. Dia itu, kalau kita kan beli, kalau beli pakai uang, kita beli dapat baju, kita beli dapat telur, ya kan? Kita mau dapat barter yang kita sukai, tetapi dia barter, dia beli dosa-dosa kita dan penyakit kita. Jangan lupa ya, itu adalah paket combo. Jadi ya nggak apa-apa, saya nggak sembuh, nggak apa-apa, saya sakit. Jangan, saudara. Kalau saudara tahu saudara selamat, pasti juga kelemahan-kelemahan saudara juga dipikul. Jadi itu harus diklaim. Saya terima karena saya terima keselamatan, saya juga terima kesembuhan. Nggak ada yang namanya penyakit. Kita adalah ya yang ya namanya juga keturunan, ya. Namanya juga ayah ibu saya juga ada diabetes, ada jantung, ada kanker, ya namanya juga sudah tua, ya sudah tidak apa-apa, dokter kasih ini obat seumur hidup, ya 32 pil sehari harus diminum sampai mati. Lalu saudara terus menerus minum itu sampai mati. Gimana kalau saudara ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau telah melakukan ini bagiku. Ya, saya mengatakan dosamu ditanggung, penyakitmu diambil semua. Mari kita percayai, mari kita imani. Saudara, walaupun Lazarus juga mati akhirnya, ya kan? Bartimeus juga melek tapi mati juga akhirnya. Tetapi bukankah kita enjoy menikmati kasih Tuhan dan paket yang Dia berikan kepada kita? Ya jangan, ya sudahlah, namanya juga ya sudah tua. Enggak, kita nggak mau tua mati sakit-sakitan dan numpuk penyakit, saudara. Kita mau bebas. Saudara, imani itu ya. Saudara jangan mengimani yang sebaliknya. Memang dokter mengatakan fakta. Jangan salah ya. Dokter itu ngomong fakta. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kita orang kerajaan, kita ngomong tentang firman. Kebenaran kita pegang itu. Well, fakta it's okay, tetapi aku percaya firman Tuhan. Ya. Nah, kita sedang terus-menerus membangun manusia roh kita, ya, supaya kita gemuk, supaya kita sehat rohnya. Kalau rohnya sehat, maka tubuh kita juga ikut kecipratan, ya. Jiwa kita sehat, pikiran kita semuanya bersih, sehat, baik, maka tubuh itu ngikutin, saudara. Dan kalau pikiran kita, ya, maka tubuh kita juga akan lemah, akan ngikutin semua pikiran kita. Nah, roh kita dibangun semakin hari makin kuat dan semuanya ngikutin. Puji Tuhan, ya. Manusia roh. Dulu pelajaran kita sampai di mana, saudara? Saya bicara mengenai komponen pembangunan manusia roh, ya, waktu itu ya. Roh. Ada beberapa poin yang saya berikan kepada saudara. Poin-poin tersebut, waktu itu saya bicara mengenai kemampuan atau ability. Ya, katakan ability. Alright, good. Ability. Kemampuan, kebiasaan,
pendidikan kompetensi. Ya, saya waktu itu juga bicara mengenai Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 18. Ini CV-nya. Lalu jawab salah seorang hamba itu, ini orang lain yang mengungkapkan siapa dia. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pertama, pandai main kecapi. Gak mungkin dia ecek-ecek baru encering-encering baru dihadapkan dengan raja. Pasti dia ahli, ya. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nih bukan cuma pahlawan ecek-ecek, ya, tapi gagah perkasa, seorang prajurit. Pahlawan gagah perkasa, prajurit. Nah ini nanti kita pelajari, sudah pelajari bedanya apa. Yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Orang bisa lihat Tuhan menyertai dia. Tetapi ini adalah qualification CV curriculum vitae dari Daud. Ini hal yang luar biasa yang kita bisa kejar selama hidup. Orang melihat kita, menilai kita, CV kita seperti apa. Dia orang yang luar biasa. Wow, nggak biasa-biasa. Dia orang yang berhikmat. Wow, dia orang yang mengasihi jemaatnya. Dia seseorang pemikir, misalnya. Ibu-ibu, dia seorang pemasak yang sangat handal. Dia mengurus rumah tangga dengan baik. Dia elok parasnya. Dia menyenangkan. Kira-kira gitu nggak sih? Atau ada yang dia baunya nggak enak gitu ya. Dia kalau ngomong aduh kepanjangan gitu. Dia kalau ngirim WA atau ngirim ini isinya sampah misalnya. Apakah begitu? Dia nggak pernah senyum, dia nyebelin, dia pelit. Ya, apakah seperti itu? Coba kita renungkan, kita membalikkan sikap ini agar suatu hari orang bisa mengajukan kita ke raja. Nah, ini ability ini luar biasa. Jangan sampai saudara lewatkan hari-hari kesempatan. Ya, saya ingat pada waktu itu saya memang dipaksa orang tua saya pada waktu saya kecil. Jadi 17 saya langsung diajarin mobil, langsung suruh jemput jemaat. Pakai mobil LT 120. Ya, tahu Bapak ini. Hall. Yang gini. Itu saya sudah mahir umur 17. Jendelanya kan ngengkol begini kan. Saya naikin gini, sampai atas jedek turun lagi. Jadi kalau panas ya kepanasan, hujan ya hujanan gitu ya. Itu keringatan, suruh pimpin pujian, mau pimpin pujian, supirnya nggak datang, saya suruh jemput jemaat. Tapi luar biasa, ternyata saya jadi mahir gitu. Waktu saya tes SIM di Amerika, saya sekali langsung dapat SIM. Padahal teman-teman Indonesia itu 6 kali nggak dapat gitu, sampai polisinya bosen kali ya. Dan polisinya biasanya di sebelah sini. Jadi di sebelah sini, ini kan setirnya di kanan ya. Di sebelah sini, lalu dia akan ngeliatin, ngamatin grogi nggak sih ya kita. Tapi saya saking pinternya nyetir, nggak pinter banget ya. Pokoknya ya biasa lah ya. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun, jadi biasa. Jadi saya saking biasanya nyetirnya tangan satu sambil nyantai gitu kan. Itu nggak boleh, itu minus. Harus
lossnya 2. Misalnya ada apa-apa kejeblongannya jedek gitu, nggak bisa langsung pegang 2 kan. Nah itu nilainya ini. Tapi saya lulus. Kemudian saya di Korea, waktu itu saya kerja di setelah saya lulus master saya kerja di beberapa tempat akademi bahasa Inggris ya. Saya diminta untuk mengajar Inggris. Nah ini juga Inggris saya waktu saya telepon gitu, saya diterima, saya datang, oh Anda bukan bule ya? Loh, saya bilang kamu mau bulenya apa mau bahasa Inggris saya? Saya gitu, oh, oke, katanya. Jadi saya rupanya ya kedengeran bule gitu Inggris saya. Mahir Inggris, ya nggak mahir banget, tetapi saya menguasai gitu ya. Lalu diterima di beberapa tempat. Ada guru-guru lain, selalu saya yang diminta, selalu saya. Murid-murid semua, manajer-manajer, mereka maunya sama kamu, Meg. Aduh, ya. Sampai akhirnya saya sakit. Nah, lalu saya di salah satu akademi saya diminta, saya diantar jemput oleh bos saya karena saya nggak ada kendaraan, ya saya mahasiswa ya, udah lulus waktu itu. Kemudian saya diantar jemput oleh mobil dia. Terus satu kali abis ngajar saya diajak makan. Waktu makan ada yang punya restoran bilang, maaf bos, mobilnya tidak boleh diparkir di situ, di sana saja. Dia lagi gini, saya bilang boleh saya pindahkan. Ah, kamu bisa setir? Lumayan bos, saya gitu. Lalu saya setir, saya undurkan naik seat gitu. Lalu bos saya lihat, dia bilang, aha, luar biasa kamu, ini kunci, kamu bawa ini mobil. Sama HP saya, zaman itu HP belum gitu, HP-nya sepisang kok gede itu loh, ulekan, kasih ke saya. Saudara, kalau saudara punya kemampuan sampai saudara ahli, saudara akan dipercaya. Itu mobil nomor 2 di Korea, namanya Granger. Jadi ability ini menolong kita bukan hanya secara fisik, secara kemampuan saja, tetapi saudara levelnya akan dibawa naik. Saudara menjadi pembicara, saudara menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan, pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Saudara masuk tenggelam sama Tuhan. Yang punya firman, yang punya roh, firman adalah roh, adalah Tuhan. Kalau saudara mau menjadi ahlinya, pembicaranya Tuhan, saudara datang sampai dalam sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara menjadi ahli kitab, ahli di dalam pengetahuan firman? Saya ini berusaha, saudara. Bukan karena saya mengusahakan untuk menjadi ahli, enggak. Saya cinta banget sama Tuhan. Jadi bonusnya, saya pelajari firman, saya doa, saya mendapat ilham, pewahyuan. Dulu itu zaman saya masih jauh lebih muda ya. Saya itu suka puasa, sampai sekarang suka puasa. Maksudnya ini mau cerita, zaman dulu pun, mami pun sudah tahu ya. Saya balik ke rumah, ya udah dewasa gitu, mami bilang, ini lah anakku senang puasa kan deh. Kayak SMP puasa 2 kali seminggu. SMP. Jadi saya suka di hadirat Tuhan. Pada waktu di Korea, saya berpuasa itu 10 hari. Untuk cari Tuhan aja. Saya senang cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Puasa, pada waktu saya puasa, saya tiap kali buka firman itu, firmannya itu kok untuk leaders gitu.
penjabarannya untuk pemimpin-pemimpin. Saya coba hapus, enggak mungkin lah. Saya bicara di hadapan pemimpin tuh nggak mungkin lah gitu. Tapi tiap kali saya baca, saya selalu dapat pembukaan itu. Jadi Tuhan akan membimbing kita masuk ke dalam specialty kita, ya, dimana Tuhan akan nantinya menolong kita saat kita tenggelam ada dalam hadiratnya. Kita nggak sibuk seperti Marta. Ada saatnya memang sibuk seperti Marta, tapi saat-saat seperti Maria itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. And I love His presence so much. Jadi dengan saya belajar terus saya mendapatkan sampai kemudian satu kali saya diundang untuk menjadi pembicara di Mubes salah satu sinode. Pendeta-pendeta semua di sinode itu saya menjadi pembicaranya. Lalu pada waktu saya bicara, seseorang menangkap gini, ini mah bukan konsumsi umum katanya, ini konsumsi pendeta. Akhirnya ditangkap dan pengusaha ini berkata, Ibu mau nggak saya puterin seluruh Indonesia untuk bicara di hadapan pendeta-pendeta? Saya ini bukan pengen, Bapak Ibu. Siapakah saya? Lihat model saya bukan pembicara. Model saya bukan pembicara pendeta-pendeta, bukan. Lalu akhirnya saya bilang saya doa dulu. Waktu doa saya mendapatkan konfirmasi dari Roh Kudus, yes. 2 minggu kemudian saya beri jawaban dan dia bilang, ayo pertama kita ke Kendari. Langsung tim saya 1 bis ya, dari Makassar kami nyebrang, lalu bis Kendari. Hamba Tuhan kumpul. Dari Kendari kami ke Tual, Ambon, Makassar, Sulawesi sekitarnya sudah, ke Manado, ke Donggala, ke mana lagi, lalu kami langsung nyebrang lagi ke Sorong, ke Manokwari, ke Jayapura, kami muter kemana-mana, kami ke NTT, dan tim saya ini yakin banget gini, kalau ke satu kota masih dia bilang gini, dia akan pergi duluan. Jadi kayak Yohanesnya gitu ya, pergi duluan para pengusaha ini, lalu mereka akan bilang kumpulin pendeta-pendeta kota, lalu mereka akan bilang di sini gedung terbesar mana ya? Buat apa Bu? Buat apa Pak? Oh kami mau adakan seminar hamba Tuhan. Nggak usah. Di sini sulit ngumpulin pendeta, nggak bakal datang. Oh tidak. Kami butuh gedung terbesar di kota itu. Kami ke Toraja, gedung terbesar. 400 pendeta-pendeta kumpul. Wah mereka bilang hebat sekali, banyak sekali gitu. Lalu kami pergi lagi kemana? Dan terbanyak waktu itu, yaitu di NTT. Di Kupang. Berapa? 1.100 hamba Tuhan kumpul sampai mereka nggak pernah biasanya 60 aja sulit, tapi ini panikianya pendeta MTH, STH semuanya itu 60 malah. Terus kalau saya datang, saya pakai jeans sama kaos, rambut saya kunjung bukan, jadi saya nggak dianggap ya. Tapi bos-bos rekan saya ini, mari banget. Saya belakangan terus. Setelah itu saya diundang nama saya. Ya mari silakan Dr. Meglir House. Itu pada waktu kedatangan ya biasanya kami makan dulu, kami silaturahmi. Baru mereka nanya, bicaranya bocah cilik kayak ini. Dan saya nggak pernah ngandelin diri saya. Karena saya ini gemeteran, saya rasa nggak bisa bicara.
Tetapi pada waktu saya buka mulut, itu dia. Mulai roh Tuhan bekerja. Dia yang saya datangin tiap hari, yang saya merendam di dalamnya, dia nggak pernah gagal. Jadi saya nggak bisa. Jadi pada waktu saya ngomong, ini pendeta-pendeta udah gayanya itu kaki jegangnya naik Pak. Kalau Bapak itu bagus memang ya. Jegangnya naik sama tangannya. Enggak apa-apa. Saya nggak ingin. Kalau Anda sih dari dulu dia memperhatikan di depan sini. Kan jangan gitu lah. Lalu tangannya gini sampai gini. Jangan foto lebes. Itu lagi posisinya. Tapi nanti 10 menit tangannya diginikan, 15 menit kakinya diginikan, 30 menit dia tidur. Nangis terseduh-seduh. Ketua sinode. Pendeta-pendeta di luar merokok, tapi sambil antena nguping. Setelah dengar masuk, pada waktu altar call mereka bertobat kayak bayi. Saya lihat 85% selalu. Dan saya nggak biasa altar call. Kalau nggak disuruh Roh Kudus saya nggak akan altar call. Mereka akan nangis terseduh-seduh. Itu sebabnya saya bersyukur saya diberi apa ya, untuk diberi kesempatan untuk melihat pendeta-pendeta bertobat. Bersyukur banget. Itu kami keliling Indonesia sampai akhirnya kami luar negeri keliling. Mulai tim kami berani, mulai Tuhan buka pintu juga luar negeri, Amerika, Eropa, Jerman, Nederland, mana-mana. Dan mereka tuh yang ngumpulin hamba Tuhan terus selalu gini, pengen lihat mana kamu itu, mana kok bisa ngumpulin segini banyak pendeta, katanya. Bukan saya. Kalau saudara berani tenggelam, saudara ability saudara ini bukan hanya kemampuan luarnya, ya, kompetensi saudara ini harus dibangun dari dalam, karena kita ini manusia. Kita mau membangun manusia rohnya orang, hanya roh dan roh yang nyambung. Right? Kalau saudara hanya mendengarkan pembicara yang pinter, piawai, lihai, orator, tapi rohnya nggak nyambung, nggak ada, saudara kan tahu rasanya, iya nggak? Hati saudara bisa nggak siap dimasukin yang namanya makanan roh untuk membangun manusia roh? Kalau hanya khotbah-khotbah di YouTube saudara mau contek, banyak pintar saudara, hamba Tuhan mau pintar banget, tapi nggak ada kehidupan, nggak ada rohnya. Puji Tuhan. Lalu effort, usaha, kerja keras, daya tahan banting, punya fighting spirit, ya, tekun, setia, komitmen. Ini sudah waktu lalu, saudara, seharusnya ada catatannya ya. Nah, courage is contagious, artinya keberanian itu nular, ya. Iman itu nular. Kalau saudara ngumpul sama orang-orang yang punya iman, ketularan nggak? Yeah. Ketularan. Kalau saudara kumpul sama pencemooh, ketularan. Kalau saudara ada di satu grup yang suka bully, ngenyek, lalu dan sebagainya, saudara akan
akan keep, akan save itu apa icon-icon WA itu loh, yang macam-macam itu akan saudara lontarkan, saudara save dan saudara balas, ya. Itu sebabnya saudara harus kumpul dengan orang yang benar. Mazmur 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu kerja keras saudara, daya tahan saudara, fighting spirit saudara. Saya biasa setir, jadi waktu di Amerika saya setir itu satu jalan itu 650 km seperjalanan. Jadi PT 1.300 km. Nanti karena ada hal-hal tertentu, saya belajar gimana ngapot ban, ganti ban sel. Wow. Haleluya. Sendirian, saya single Pak. Mechanical. Enggak sampai gitu. Nanti mobil apa saya beli jumper, saya persiapan semuanya untuk saya melengkapi diri saya. Lalu nanti di dalam pelayanan saya balik kata rekan-rekan Indonesia yang saya layani di sana, dari Long Island, New York. Sama siapa? Sendiri sama Roh Kudus. Hah? Kok bisa? Terus saya bingung, loh kok kamu nggak bisa? Cowok loh. Jadi sebenarnya apa yang nggak bisa kita lakukan? Kalau kita mau, kita pasti bisa. Hanya karena kita nggak mau, kita batasin diri. Saya sih orangnya nggak kayak gitu. Oh ya nggak, dengar nggak bahasa kayak gitu? Saya nggak bisa. Itu mah orang lain, pekerjaan orang lain. Ya, saya nggak bisa. Kalau saudara bertahan di dalam ketidakbisaan saudara, ketidakmauan saudara sebenarnya, ya sudah. Saudara tidak akan diangkat oleh Tuhan. Ada effort, ya, effort. Saya cepat aja, attitude, perilaku, karakter, sikap hati, motivasi. Attitude ini lebih penting, sikap perilaku ini lebih penting dari masa lalu saudara, lebih penting dari edukasi saudara, lebih penting dari uang saudara, lebih penting dari keadaan saudara, lebih penting dari apa yang orang katakan tentang saudara, lebih penting dari kenampakan saudara. Walaupun penting sekali penampakan, karena orang melihat penampakan Bang. Lebih penting dari karunia-karunia yang saudara miliki atau kemampuan-kemampuan saudara. When wealth is lost, artinya ketika kekayaan itu hilang, gak ada yang hilang sama sekali. Ketika kesehatan hilang, ya ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika karakter itu hilang, semuanya hilang. Okay? When character is lost, all is lost. Ini penting banget. Itu sebabnya karakter itu harus dipertahankan. Bagaimana saudara bersikap di hadapan rekan-rekan saudara? Bersikap itu bukan cuma ketemu loh. Di dalam grup saudara bersikap. Saudara akan menunjukkan diri saudara, sikap saudara seperti apa, komitmen saudara seperti apa, teruji seperti ini. Saudara beberapa sudah daftar tapi pergi ke tempat lain karena mungkin ada bloknya. Gak apa-apa. Tetapi your character is counted. Karakter saudara diperhitungkan. Orang akan lihat. Saudara datang telat nggak? Saudara datang buru-buru belek nggak? Atau saudara datang
Pagi-pagi yang datang paling pagi siapa? Pak Kastari, Bu. Jam berapa? Setengah 7. Setengah 7. Iya. Di mana? Terus Terus sampai sini? Oh, jalan kaki. Wow. Ini Bapak milih dulu buku saya. Wah. Mereka bayar harga pagi-pagi udah datang ke sini, bangun jam berapa? Coba Ibu Yohana cantiknya kayak gitu. Iya toh, dandannya, pakai lipstiknya, mandinya, itu jam berapa? Diperhitungkan, saudara. Saya akan ingat selamanya. Bu Yohana datang jam 7 tepat. Pak Kastari setengah 7 jalan ke sini. Jangan bukan itu. Tuhan yang perhitungkan kita punya attitude. Ya, orang akan ngecap kita. Oh, dek niki sing ngene, dek niki sing ngono, dek niki sing seneng ngomong ini, dek niki seneng ngomong jorok, ya. Kalau udah jorok itu biasanya dipelipir setiap kali ada jorok-joroknya, ya enggak? Jadi ketahuan gitu ya. Ini mesti dari mesti ini komentarnya mesti kayak gitu. Kalau ngirim-ngirim pasti kayak gitu. Jadi when wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan itu hilang, nggak ada yang hilang. Kalau saudara dengan effort saudara, usaha saudara, kerja keras, tahan banting, daya juang, semuanya saudara bisa kembalikan itu. Mudah, iya. Tapi ketika karakter itu hilang, semuanya hilang. Nah, lalu mengenai manajemen. Nah, ini manajemen itu penting banget. Manajemen itu juga berbicara mengenai manajemen waktu, prioritas hidup, ya. Lalu kesehatan saudara itu juga manajemen saudara. Keseimbangan. Waktu itu saya panggil dokter di sini, ya. Saudara banyak tanya, lalu ada cek kesehatan dan sebagainya. Saya ingin saudara belajar gitu ya mengenai kesehatan bagi orang-orang yang sudah ya parubaya gitu ya. Ada ini Charles Swindoll berkata, the difference between something good and something great, perbedaan antara sesuatu yang bagus dan sesuatu yang luar biasa adalah Perhatian sampai betul, perhatian sampai detail, attention to detail. Kalau saudara memperhatikan kesehatan saudara, makanan saudara dijaga, ini baru untuk fisik kita. Tetapi kalau saudara perhatikan fisik saudara, saudara juga perhatikan kerohanian saudara dengan baik. Sebentar saya akan ngomong sama saudara hari ini. Ya, perbedaan yang ya baik. Tetapi kalau saudara, wow luar biasa, apa sih rahasianya sih? Apa sih kuncinya sih? Saudara akan bertanya. Dan ternyata attention to detail. Waktu itu dokter itu bicara mengenai apa ya penyakit-penyakit ini. Lalu saya punya jawaban dari pengalaman saya sendiri, baik? Yang mana apa jawabannya? Apa Pak Paulus? Skenario surga. Bagus. Lainnya mengenai kesehatan. Jawaban saya saya bilang itu kan dokter umum, saya dokter teologi. Jawaban saya waktu itu puasa Daniel. Iya, puasa Daniel. Kami lakukan puasa Daniel untuk detox, untuk buang racun-racun kita. Udah terlalu banyak jangkut makanan semua sekarang nggak sehat. Tapi bagaimana kita
merapikan, menolong diri kita untuk kita bisa sehat. Ya, beberapa waktu akan detox. Nah, saya pulang dari Israel tadi, ada yang bilang ceritain dong tentang Israel ya. Saya pulang dari Israel ini dulu. Saya pulang langsung, saya detox, saya 4 hari hanya ngejus. Saya puasa, buka jam 4, bukanya jus. 3 jam lagi, jus lagi. 3 jam lagi, jus lagi. 3 kali, 4 ya? 3 kali aja. Gak makan nasi, Bu? Tidak makan apa-apa. Hanya jus aja. Jusnya ya, apel, wortel, dan pear, nanas, pakcoy, dan lemon, gitu ya. Lalu apa lagi? Beet dan bengkoang dan apel atau pear, gitu. Sugarless. Yeah, sugarless, but that one has sugar. Oh. Yeah, the fruit itself has sugar. Jadi biasanya saya 3 hari, tetapi saking makanannya macam-macam ya. Kami ke 5 negara. Jadi akhirnya saya detoxnya 4 hari deh gitu biar lontor gitu ya. Di Israel luar biasa, saya pimpin kali ini keluarga-keluarga, satu keluarga 4, 3, gitu, 2, ada 31 kami semua. Dan yang luar biasa karena dengar-dengar deru perang katanya, kami nggak ada perang, nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada, bohong. Itu berita diulang-ulang, berita yang diulang-ulang supaya nggak ada, jadi sepi. Kok mana-mana enak, kami sendiri, nggak ngantri, foto juga nggak ngantri, bosnya nggak ngantri. Dan luar biasanya kami itu dibawa Tuhan ke 5 negara, ya. Jordan, Israel, Palestina pasti karena Yeriko dan Bethlehem itu ada di Palestina. Jadi kami selalu ke Bethlehem dan itu sepi, nggak ada apa-apa. Harga juga jadi murah, obral. Lalu kami ke Mesir dan kami ke Muscat, Oman. Negara lain namanya Oman. 3,5 jam dari Mesir. Ya. Kesempatan buat saya untuk mendoakan kota, kami city tour dan saya melakukan pemulihan kota. Ya, dan mujizat terjadi luar biasa di depan mata kami semua. Jadi ibu, ini salah satu ibu, dia pakai kursi roda, jalannya gini. Iya. Saya bilang berangkat ya. Tiap kali didorong VIP masuk pulang enak kan? Ya VIP karena kursi roda. Kemudian saat nginjak Mesir pertama, dia lepas tapi dipegangin anaknya. Setelah itu naik turun Yerusalem, luar biasa. Ini ibunya. Jalannya nanjak ini. Ini nih, udah lari. Ini nih, ya. Nih, kelihatan nggak? Lari dia. Ini awalnya. Kursi roda. Amazing, kami kalah.
dia lebih cepat duluan supaya nggak ketinggalan, tapi nggak pernah ketinggalan. Dan kemudian perjalanan satu hari yang terpanjang itu 21.000 langkah. 21.000 langkah. Kemarin tadi malam kami jalan-jalan muter kompleks ini, muter lagi baru 3.000. Baru 3.000. Itu 21.000 naik turun. Dan banyak yang lain. Makanya saya bilang, wow, benar-benar Yohanes berkata kalau papirus seluruh dunia dikumpulin untuk nyeritain mujizat Yesus itu nggak cukup. Saya melihat mujizat-mujizat di depan mata saya. Tuhan nyatakan penyakit-penyakit dan disembuhkan. Bahkan agen travelnya itu kan perempuan murid ya. Itu waktu dia mau berangkat, suaminya divonis kanker prostat. Harus diangkat kanker. Saya digerakkan untuk doa. Waktu itu kami lagi ngapung di Sungai Nil, dan kemudian saya digerakkan untuk doa, dan saya doakan semua harus ikut doakan sepakat, dan saya cabut itu cancer dan pulang di Malaysia. Dia langsung pulang dan dia pergi ke Malaysia. Dokter bilang cancer free. Luar biasa. So, come back to management. Tadi bicara mengenai attention to detail, ya. Saat saudara tahu manage, ya, saudara akan dipercaya oleh banyak orang. Waktu Yusuf tahu manage, dia tahu memanage, dia dari dulu manage di perbudakan. Dia manage semuanya. Dia di atas budak-budak. Bahasanya tidak seperti budak, tetapi di atasnya budak. Coba saudara, kita belajar ya di grup saudara, grup-grup. Saudara, bagaimana saudara perkataan saudara di atas yang lainnya, gak sembrono. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menunjukkan diri kita harus ada di atas yang lain. Ini namanya pemuridan, ya. Ini pemuridan. Kalau saudara nggak dibilangin begini, saudara nggak ngerti bahwa itu nggak lucu sama sekali. Sebagai hamba Tuhan, ya kita ngikut, kita save gambar-gambar yang dunia bilang lucu, buat kita nggak lucu seperti itu. Apakah itu membangun? Tidak sama sekali. Itu memperlihatkan isi hati dia. Apa yang dia tulis, apa yang dia curahkan selalu memperlihatkan isi hatinya. Right? So, bahaya. Lalu Yusuf ini di atas rata-rata. Waktu dia dijeblosin ke penjara, dia di atas rata-rata. Dia bahasanya bukan bahasa nabi. Sehingga waktunya Tuhan genap dan janji Tuhan membenarkannya, maka dikeluarkannya lah Yusuf dari tutupan. Dan kemudian Firaun berkata, kalau ada masalah, go to Joseph. Pergi cari Yusuf. Apapun pergi cari Yusuf, go to Joseph. Kira-kira kalau orang punya masalah, orang cari saudara. Go to Esther, do whatever she says. Go to Andreas, go to Yeremia, go to Kastari, go to Paulus, do whatever he says. Ini akan menjadi perenungan buat kita. Kalau kita ngomongnya celometan, orang percaya nggak? Nggak bakal. Kalau orang sukanya canda, kalau dia ngomong bener, saya sampai bingung. Ini bener apa enggak? Karena tiap kali ngomongnya pasti meleset. Jadi nggak bisa dipercaya. Kita hamba-hamba Tuhan harus dia di atasnya.
tidak, di atas tidak, selebihnya dari itu. Jahat. Dari si jahat. That's it. So, sebenarnya hidup itu adalah 10% dari apa yang terjadi kepadamu. Terjadi secara nggak kebetulan, secara apa ya, nggak kebetulan, betul ya, mendadak, apa. Tetapi 90% itu dari bagaimana kita memanage, bagaimana kita bereaksi terhadap kehidupan. 10% itu apa yang terjadi ya secara kebetulan aja. Tapi sebenarnya kita anak-anak Tuhan gak ada yang kebetulan, gak ada yang apa. Iya, semuanya itu di-set up oleh Tuhan kita, dilindungi, dijagai, semua demi kebaikan Yes. kita. Amin. Amin.